Jadi jangan sampai lu pencitraan di media sosial dan orang itu seolah-olah tidak menghargai tokoh agama. Lu bayar mahal untuk pengacara, lu bayar mahal untuk konsultan pajak. Lu kaget. Gua Jeleknya begini. gua Nat ya kadang kan enak gak enak, bagus gak bagus tuh emang subjektif. Gue tuh selalu aneh ngelihat pakaian lu, Nat. Kenapa sih? Gak tahu sih kenapa. I'm a trendy guy. Gue selalu itu trendy ya. Trendy sih. Buat kan kata lo tadi subjektif. Iya. Gitu sebelumnya kan. Ya ini subjektif dong menurut gue. Iya, menurut lu trendy. Emang makanya menurut gue aneh sih. Ada namanya kebebasan berekspresi dalam art. Ini bidang gua kalau art. Iya, makanya emang kebebasan berekspresi. Tapi justru dari sana maksud gua emang tuh apa yang disebut enak gak enak, bagus gak bagus itu subjektif. Betul gak kenapa gua pakai baju kotak-kotak? Kenapa? Karena kalau sholat Jumat suka dibagi nasi kotak. Iya kan? Enggak sih sebenarnya padahal. Enggak ya? Enggak. Oh, enggak, karena gue suka ngambil, gue nggak bohong kali itu. Oh iya? Iya. Anda gitu ya emangnya? Apa? Mengambil hak orang lain. Manfaatnya tapi tidak ngambil kebenarannya. Enggak, Bib. Oke, Bib. Tapi Bib. kalau gue udah pasti aneh nih, Nat. Lu baca nggak? Ya, itu emang tagline yang selalu gue sanjung tinggi dari lu, Bib. Jarang lo orang yang mau begitu. Gue suka pakai ini karena ini hadiah yang akhirnya gue pilih untuk teman-teman gue yang tokoh agama lain. Berbeda tapi bersama. Iya, jadi dulu kan suka bingung ya kalau dikasih hadiah sama Pendeta Yeri dan lain-lain. Terus gue balesnya pakai apa ya? Masa pakai nasi kebuli? Ya kan enak, gue sih suka gue. Iya. Gue sih suka nasi kebuli. Iya sih, tapi kan nggak semua orang kan. Nggak semua orang tuh nggak, khususnya kaum itu ya? Iya kan? Kaum gua kan? Iya, kaum Anda kan biasanya sukanya yang haram. Yang babi-babi kan biasanya kan? Nah, akhirnya gue tuh, apa ya, biar gak ribet gitu maksud gue. Biar gue gak ribet begitu. Kapan aja, di mana aja bisa langsung ngasih. Akhirnya gue kayak, yaudahlah bikin yang gini, ini kan netral ya. Berbeda netral religion. Waduh. Netral religion dulu. Bukannya kalau berbeda tapi biasa ketakutan. Enggak, berbeda tapi bersama kita. Okay. Emang harus gitu, Beb. Itu tagline gue suka banget. Itu awal kenapa gue suka sama lo, Beb. Ini keren juga nih, Beb. Berbeda tapi bersama gitu. Nice. Sebenarnya nice. Gua itu nice loh. Iya. Itu bisa kalau beda aja kali gitu. Tapi kalau lu berani tabrak gitu loh. Beda ya santai dong. Sebenarnya gue sebagai seorang muslim meyakini bahwa gua itu nggak ada. Apa? Gua itu nggak ada. Yang ada hanyalah Tuhan. Nice. Sehingga kalau lu suka sama gua, seharusnya lu bukan suka sama guanya. Yang bikin gua begini adalah gua sebagai seorang muslim. Islam yang bikin gua begini. Kalau gue suka tetap tagline-nya aja sih. Yeah. Wah keren nih ya, berarti bisa bersama. Beb, oke, kenapa tadi gue gini? Jangan bikin capek mikir gitu dong. Jadi kenapa tadi gue main handphone ya? Kenapa? Banyak banget fenomena sosial media. Nah, pertanyaan pertama gue deh. Sosial media di mata lu, Bib, kemunduran, kemajuan? Bagi gue, dia alat yang menandakan kemajuan. Tapi apakah dia akan memajukan manusia atau memundurkan, itu kembali ke manusianya. Makanya, sains dan agama itu menurut gue harus diintegrasikan. Sains dan agama? Iya. Itu kan jauh banget bedanya itu. Makanya kan, seharusnya itu diintegrasikan. Diintegrasikan pada wilayahnya masing-masing. Dalam artian gini, nah, kemajuan sains kalau tidak diimbangi dengan nilai-nilai agama, dia bisa akan menyebab kemunduran. Misalnya nuklir. Di bidang teknologi itu maju. Kalau tidak diikat dengan moralitas yang berbasis kepada agama, dia justru akan mengarah kepada perang nuklir. Tapi kalau diikat kepada moralitas agama, dia justru akan mengarahkan kepada kemajuan di bidang listrik misalnya, di bidang tenaga, nuklir, dan lain sebagainya. Begitu juga media sosial. Dia itu menjadi kemajuan juga bagi peradaban manusia.
kalau dia digunakan sebagai alat dengan nilai-nilai moral yang positif. Ya. Misalnya untuk silaturahmi, Ya. untuk kemudian memperluas jaringan, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak dikasih guidance nilai, baik itu khususnya dari agama, misalnya bagi gua sebagai seorang muslim, atau bagi lu sebagai seorang Katolik, dan bagi siapa saja dengan nilai-nilai, walaupun mungkin moralitasnya tidak bersumber dari agama, tapi kalau ia tidak diikat dengan nilai moralitas yang positif itu akan justru menghancurkan. Justru kan sekarang berapa banyak hoax yang tersebar dari media sosial. Ya kan sama agama itu sama ya. Jadi ini ada lagi fenomena yang lucu. Ini bukan dua kata lucu lagi, tapi lucu. Lucu terus dia nih. Ada, ini gue juga baru tahu ya karena kita syuting hari ini. Ada fenomena katanya di TikTok gitu ya. Orang salawat taraweh tapi minta gift. Live TikTok. Iya, rame tuh. Oke, rame banget. Nah, itu apa tuh? Iya, gue gak ngerti ya apa, lu tanya kepada dia. Ya, gue juga nanya nih, itu bukan dua kata lucu lagi, lucu banget, gitu. Tapi menurut gue kalau soal lu live di media sosial, platformnya apa aja ya, mau TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, itu bukan masalah. Itu tidak memperdagangkan agama. Bukan. Oh, karena gue jago agama, ayo bayar lu ya. Gue live-nya lu bayar ya. Enggak. Tidak selalu sesuatu yang bermasalah atau salah. Ya. Karena lu kan nggak tahu niat dan tujuan dia. Ya. Kalau caranya live itu bukan masalah. Sholat tarawih di Mekah dan Madinah juga di live-in. Ya. Ada satu channel tersendiri tuh. Bahkan haji dan umroh aja di live-in tuh. Ya, ada yang TV yang khusus itu menyiarkan itu. Tergantung niat dan tujuannya. Kalau niat dan tujuannya adalah untuk memperdagangkan agama atau untuk mencari imbalan dari ibadahnya kepada manusia. Ya, tapi sorry Bebe, ada kan yang memperdagangkan agama? Ini agama apapun ya? Agama apapun. Selalu ada. Selalu ada kan? Fenomena itu ada kan? Iya. Dan itu kalau tujuannya atau riya, pengen dipuji manusia, maka itu dosa, itu haram, itu buruk. Ya. Tapi kalau niatnya positif untuk mensyiarkan atau mendakwahkan agama masing-masing, atau untuk memotivasi orang untuk ikut juga pada kegiatan positif itu, entah sholat berjamaah dan lain sebagainya, atau untuk juga gini. Kata Nabi, yang paling berhak mendapatkan apresiasi dari orang lain adalah orang yang membaca Al-Quran. Jadi nggak dilarang lo menerima sesuatu yang bersifat materi dari apa yang lo share dari agama, entah membaca Al-Quran atau berdakwah. Itu dalam satu riwayat dari Sa'id Al-Khudri itu diperbolehkan oleh Nabi Muhammad. Yang nggak diperbolehkan tujuannya lo adalah itu. Tapi bahwa itu tujuannya untuk Tuhan, untuk spirituality, tapi itu sesuatu yang lo terima juga tanpa lo membebani itu kepada orang lain atau memaksa untuk memenuhi kebutuhan lo. Karena sebagai seorang manusia kita juga butuh kan itu. Apalagi tokoh agama. Tokoh agama ini entah kenapa, seolah-olah dia itu bukan manusia yang punya kebutuhan materi. Seolah-olah. Iya. Dan orang itu seolah-olah tidak menghargai tokoh agama. Lu bayar mahal untuk pengacara, lu bayar mahal untuk konsultan pajak. Lu kaget. Lu bayar mahal gitu untuk dokter menunjang kesehatan lu. Tapi lu nggak mau membayar walaupun nggak mahal untuk orang yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Lo tuh menurut gue sih aneh. Problemnya bukan berarti kita harus menguji keikhlasan tokoh agama itu. Bukan, kita yang harus menguji kewarasan Anda. Kenapa ketika nyampe ke agama Anda jadi pelit gitu. Padahal ini tentang pendidikan yang pertama dan utama kalau kata Imam Ghazali. Ini boleh jangan pada berisik kali. Berisik. Enggak gua orang dakwah Anda.
Iya. Kan ini saya lagi ini loh, tipis-tipis login loh ini. Nah itu, jadi itu tidak dilarang. Ya. Tapi kalau tujuannya kalau tujuannya pure money, pure. Baru itu masalah. Tujuannya harus ibadah itu Tuhan. Sama kayak lu puasa tujuannya diet, itu nggak boleh. Ya. Tapi kalau tujuannya Tuhan, kemudian sekaligus dari sana lo mendapatkan kesehatan, diet dan lain sebagainya, it's okay. Ya. Makanya kata Allah dalam Quran, in tubdu shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau lo mempertontonkan sedekah lo, kebaikan lo, itu gak apa-apa. Ya. Apalagi kalau ada tujuan yang positif, berarti double-double tuh nilai positif yang lo berikan kepada orang dan lo dapatkan sebagai imbalan dari hal itu. Jadi menurut gua kita gak bisa ngejudge itu. Oke. Bahwa itu pasti memperdagangkan agama. Ya. Atau itu pasti pengen dipuji. Enggak juga. Gue nggak berani ngejudge itu. Oke. Tapi kalau dia dapat gift dari itu, ya kenapa enggak? Ya. Nggak apa-apa, orang mengapresiasi. Oke. Itu ya nggak apa-apa. Karena gini, soal agama itu posisinya sangat berat. Kenapa? Karena dia harus menjaga dirinya agar tetap sederhana. Ya. Nggak boleh flexing. Seperti restoran ya? Padang? Sederhana ya. Wow. Iya. Pagi sore dicoba, Bib? Enggak. Enak. Yang udah nyoba, carok gua. Oh, bebek carok. Ya. Nah itu. Lo, iya kan? Kita lagi pesen bebek carok nih pas syuting ini. Ya. Sekalian aja udah. Iya kan? Iya. Tapi tetap sih kalau urusan sofa kita pilih apa? Easy bed. Easy sofa. The best. Everybody choice. Jadi apapun makanannya, sofanya easy sofa. Yes. And easy bed. Kita ngomongin sofa nih. Enggak ya? Belum. Jadi dia itu harus memberikan waktunya nyaris 24 jam loh. Ya. Untuk agama. Bukan cuma saat ceramah, bukan saat ngajar. Saat dia santai, gua misalnya, saat santai dimintain doa, dimintain nama bayi, dimintain nasihat, di mall. Jadi iya random banget, apalagi dengan adanya media sosial. Ya. Kita di DM. Dan kadang bukan cuma nasihat, kita diminta bayarin pinjol orang. Diminta ngutangin duit ke orang. Ya. Kemudian melepaskan orang dari riba dengan suruh bayarin kreditnya dia. Ya. Dan itu 24 jam. Ya. Misalnya Habib Lutfi bin Yahya, itu beliau nyaris gak punya wilayah pribadi. Rumahnya itu isinya orang-orang yang minta bantuan kepada beliau. Ya. Jadi mereka ini secara ekonomi juga harus solid. Makanya Nabi Muhammad itu salah satu kesuksesan dakwahnya itu ditunjang oleh hartanya Sayyidah Khadijah. Ya. Itu adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam dakwah. Makanya gue juga nggak mau berpandangan bahwa orang Islam atau tokoh agama nggak boleh kaya. Enggak, wajib kaya karena ada banyak kebaikan yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang kaya. Kayak bersedekah dan lain sebagainya. Kalau konteksnya kita lagi Ramadan gini, Bib, tiba-tiba khususnya karena konteks Ramadan ya, Muslim yang tadinya terlihat di media sosial begini begitu ya, tiba-tiba wah terbalik gitu loh. Abis Ramadan mah lewat balik lagi gitu. Itu apa? Ada spesifik ayat nggak yang menunjukkan? Mending kalau nggak usah deh. Iya. Daripada lu ala-ala set balik lagi, nggak malah jadi konsepnya nggak jelas deh orang mau kemana nih? Iya, kalau di ayatnya wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan itu mau musiman, sekecil apapun, bahkan dilakukan oleh orang non-muslim, tetap Tuhan hargai. Tetap Tuhan hargai. Tuhan akan kasih gift atas kebaikan yang kita lakukan. Tetap nggak ada yang dianggap, ngapain lo kalau cuma musiman? Enggak. Tapi kalau kita bicara edukasi, Nabi Muhammad bilang, lebih baik lo sedikit,
tapi konsisten daripada banyak tapi musiman. Jadi bukan hanya di Ramadan aja yang baik, tapi Ramadankan 11 bulan yang lainnya. Karena Ramadan itu seharusnya jadi madrasah, tempat lo belajar untuk menjadi baik. Karena kebaikan itu harus berbasis, kata para spiritualis muslim, yang menjalani jalan kebaikan, itu dengan riyadhah atau latihan. Karena latihan itu yang membuat lo bisa struggle. Sesuatu yang luar biasa itu menjadi biasa bagi lo kalau dibiasakan. Makanya latihan itu menjadi sangat penting. Nah, orang yang kemudian di Ramadan dia tobat, setelah itu balik lagi, gue tetap ngehargain. Karena dia masih menghargai Ramadan. Dia masih menghargai Ramadan sebagai bulan suci. Ada orang yang Ramadan pun tetap jos gitu. Dia gak menghargai Ramadan. Loss. Iya, loss. Artinya, setiap step kemajuan seseorang itu harus dihargai. Misalnya gini, ada step orang yang dia nafsunya itu nafsul ammarah. Nafsu ammarah itu lu melakukan keburukan dan gak ada beban, gak ada penyesalan setitik pun. Enjoy dengan keburukan. Kayak Anda lagi kenapa digininya gitu loh, kayak Anda lagi minum-minuman keras. Cuma berhubung Anda bukan muslim ya, terserah Anda kan. Tapi kalau muslim kan ada kan yang enjoy dengan partinya, padahal dia melakukan keharaman kan. Tapi ada yang dia tetap melakukan kemaksiatan tapi udah gak enjoy. Ada sedikit penyesalan saat melakukan, sebelumnya atau setelahnya. Nah, itu disebutnya orang yang sudah terupgrade menjadi nafsu lawamah. Jadi lumayan tuh Ramadan berhenti dan lain sebagainya. Yang jelas jangan jadikan itu sebagai riya atau kemunafikan. Jadi berhentinya Ramadan karena pencitraan. Karena kata bokap gua, lu itu wajib baik di mata Tuhan dan tidak wajib baik di mata manusia atau di media sosial. Lu harus berusaha terlihat baik di mata manusia. Tapi kalau manusia tetap menganggap lu buruk karena masalahnya pada sudut pandang dia, ya udah. Karena ketika lu baik di mata Tuhan, itu yang utama, dan Tuhan yang akan mengurusi manusia yang berpandangan salah kepada lo. Jadi media sosial itu tidak seharusnya menjadi tolok ukur utama. Tolok ukur utamanya adalah Tuhan. Bahkan media sosial itu memang pada batas tertentu lo harus menghindari fitnah. Hindari sesuatu yang bisa membuat orang lain bernegatif thinking kepada lo. Karena berarti lo nggak mengamankan dia dari jurang dosa, yaitu negatif thinking. Bantu saudara-saudara lo untuk tidak terjebak dalam dosa dengan jangan lo bawa kecap pakai bungkus minuman keras misalnya. Terus lo jalan di pinggir jalan. Si Anu lagi mabok tuh. Itu kan artinya lo bikin fitnah di tengah orang. Jangan, kata Sinali. Itu nggak baik buat orang, bikin dosa, nggak baik juga buat lo. Jadi penyebab fitnah. Tapi kalau sesuatu yang tidak lo bikin-bikin, kemudian orang lain jadi melihat seperti itu, yaitu urusan dia dengan Tuhan. Nah, bahkan tuh ada para spiritualis muslim atau sufi yang disebut malamatiyah. Apa itu? Jadi mereka sengaja menutupi kebaikannya agar tidak membuat dia sombong atau pengen dipuji manusia. Jadi mereka cosplay sebagai orang yang seolah-olah tidak baik. Cosplay lagi? Iya, cosplay itu seolah-olah gak baik. Biar gak mengganggu kebaikan yang dia lakukan agar tetap tulus. Tapi kalau lo udah struggle bisa melakukan kebaikan dengan tulus, sebaiknya lo pertontonkan agar menjadi nilai dakwah kepada orang lain. Kalau dipertontonkan itu kepalsuan gimana, Bib? Hanya diumbar di media sosial, lagi ibadah. Itu yang disebut dengan kemunafikan tadi. Sholat di foto, foto lagi. Dan malamnya itu, ketemu di makanya tempat lain. Itu banyak loh, itu fenomena. Tapi gue terjadi ada sama teman-teman. Kalau memang niatnya kepalsuan ya. Itu kepalsuan, kemunafikan. Kalau niatnya kepalsuan itu kemunafikan, dan itu yang berbahaya. Karena kalau orang yang kafir misalnya, ya udah dia kafir gitu. Kalau munafik ini kan cosplay seolah-olah gak kafir, padahal iya. ini orang gitu dalamannya kan. Ya kan?
Ya kan akhirnya bikin banyak mengecoh kan. Iya. Nah, itu yang ada satu spesifik ayat nggak yang untuk itu kaum apa? Kalau kaum mengecoh ya namanya. Bahwa gini, seolah-olah gitu. Iya. Wah, kayaknya orangnya wah totonya. Iya. Makanya bayangin lu berarti lu kan mau menipu diri lu sendiri dan menipu Tuhan. Ya. Itu ada dua tuh ya. Iya. Lu atau bayangin lu menjaga nama baik lu di depan manusia tapi gak menjaga nama baik lu di depan Tuhan. Ya. Lu kalau pengen tahu siapa diri lu adalah saat lu sendiri. Karena saat sendiri biasanya lu gak mau lagi pencitraan. Ya. Lu yang aslinya tuh seringkali kelihatan saat sendiri. Saat di kamar mandi sendiri, saat di kamar tidur sendiri, dengan HP lu apa yang lu lakukan kan? Apa download micet gitu kan? Kan kita nggak tahu ya. Iya. Tapi itu momen paling terbaik tuh ya kalau saat sendiri ya. Bukan micet nih. Iya. Momen sendiri itu sebenarnya itu momen terbaik saat lu dengan Tuhan. Tapi sebagian orang kan justru menjadikan itu sebagai momen dengan kemaksiatan. Ya. Dan itulah diri lu. Saat lu sendiri itu, lu bisa lebih melihat diri lu saat sendiri. Jadi bayangin, lu mementingkan pandangan manusia, tapi lu meremehkan pandangan Tuhan itu. Dan kata para spiritualis Muslim, tidak ada dosa kecil jika ia diremehkan. Dan tidak ada dosa besar jika dia diistighfari, dimohonkan ampunan. Dosa itu utamanya bukan hanya soal besar kecilnya, tapi juga soal ketika lo melakukan dosa, berarti lo mengkhianati Tuhan yang telah memberikan karunia begitu besar dan begitu mencintai lo. Ya. Lo khianati dengan lo melakukan dosa sekecil apapun, itu bentuk pengkhianatan kepada Tuhan. Jadi jangan sampai lo pencitraan di media sosial, tapi buruk di media spiritual. Yaitu dalam hubungan lu sama Tuhan. Dan itu bukan hanya tentang media sosial. Kayak lu kalau untuk kemaksiatan spend money gede, spend waktu gede. Ya. Tapi untuk sholat bajunya seadanya. Ketika mau syuting baju Anda baik. Ya. Anda ke gereja bajunya sebagus ini enggak? Itu renungan-renungan tentang diri itu. Jangan-jangan emang di hati kita itu lebih tinggi sesuatu yang tidak sakral ketimbang sesuatu yang sakral. Nah, makanya di Islam itu diajarkan untuk misalnya tentang Nabi Muhammad, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan lo ngefans kepada sesuatu melebihi lo ngefans kepada Nabi Muhammad. Dan jangan sampai lo ngefans kepada sesuatu melanggar tentang apa yang telah diajarkan kepada Nabi Muhammad. Atau juga zuhud. Zuhud itu artinya menomorsatukan apa yang nomor satu. Jangan menomorsatukan apa yang tidak seharusnya nomor satu. Akhirat nomorsatukan ketimbang dunia. Tuhan nomorsatukan ketimbang yang lainnya. Ya. Jadi kita dituntut untuk kemudian jujur dengan diri kita sendiri bahwa siapa sih yang nomor satu di hati lo? Kalau emang Tuhan, berarti lo akan berani keluarin waktu, uang, segalanya sebesar apapun demi Tuhan. Ya. Makanya ada seorang khalifah Islam tuh ya, yang bangga dengan kekuasaan dan hartanya. Ditanya oleh Abu Nawas, kata Abu Nawas gini, misal lu dikasih penyakit nih, nggak bisa minum, padahal lo kehausan, dan bisa disembuhkan hanya dengan kekuasaan lu dan harta lu separuhnya dikasih ke dokter ini. Lu kasih nggak? Gua kasih. Terus setelah lu minum, lu nggak bisa kencing. Kecuali, kata dokternya, lu bayar dengan separuh kekuasaan lu dan separuh harta lu yang tersisa. Lu kasih nggak? Gua kasih. Berarti semua kekuasaan dan harta lu nih tidak lebih dari antara minum dan kencing doang. Ya. Makanya kata Sayyidina Ali, apa sih yang lu banggain, sombongin dari diri lu? Padahal awalnya cuman setetes mani, akhirnya sebongkah bangke.
Udah, jadi lu apa pencitraan di media sosial? Iya. Cuman ya tapi itu terjadi. Kalau di gereja ada fenomena itu juga nggak, Nat? Fenomena pencitraan. Iya, pencitraan yang lu lihat. Lu ke gereja tapi kan? Ke gereja gua. Ke gereja. Minggu lu ke gereja? Ke gereja. Pagi-pagi bangun gitu. Cuman jarang aja pencitraan tiba-tiba di gereja foto. Mungkin karena minoritas ya. Jadi kayak nggak ngapain gitu. Iya. Mau nyenengin siapa? Posting malah di head speech ya. Iya. Anda non-muslim aja sombong. Gua aja yang Islam nggak sombong. Menurut gue fenomena ini lebih banyak ke majority sih. Gue nggak tahu motifnya apa. Mungkin mau nyenengin semua orang gitu ya. Atau mungkin mau terlihat baik tau-taunya di belakang. Iya. Menurut gue fenomenanya lebih banyak ke majority karena kan majority emang muslim. Iya, kelihatannya ya. Tapi fenomenanya ada di semua orang. Ada di semua orang. Menurut gue itu fenomena orang yang krisis eksistensi. Ya. Ada yang menumpahkannya melalui nyombongin ibadah. Ada yang setuju. melalui knalpot tuh di brong-brongin, itu kan orang caper aja. Atau plat nomor dikasih nama ceweknya, iya kan? Atau mobilnya dikasih stiker Happy Family. Lu hati-hati tuh sama orang yang mobilnya ada stiker Happy Family-nya, karena biasanya nggak happy itu di dalam. Yang Happy Family ada gambar suami istri sama anak gitu, Happy Family. Iya, Happy Family. Oke. Kadang tuh family-nya nggak happy itu sebenarnya. Makanya buku pencitraan pakai stiker Happy Family. Gini ya, gua tuh kalau lagi bener-bener bahagia, gua gak ngurusi HP, Nat. Boro-boro media sosial. Kayak gua lagi pulang kampung, lagi ketemu keluarga, ketemu teman-teman yang gua happy banget. Media sosial gua tuh no. Gua kalau lagi pulang kampung malah seringkali gua izin pergi dari media sosial. Kalaupun ngepost doang, tapi gak gua tongkrongin terus. Karena gua sedang happy itu. Nah, kalau lu sedang happy bersama Tuhan, lu gak akan sibuk nge-share itu. Ya. Kalau nge-share, kecuali untuk lebih menghangatkan lagi antara lu dengan Tuhan, yaitu dengan bersedekah melalui nge-share itu di media sosial. Kalau nge-share doa di sosmed, kadang orang ya minta doanya diamini di media sosial, tapi lupa meminta doanya diamini oleh ibunya sendiri. Kadang orang banyak minta doa kepada habib, kiai, ustadz, guru, orang ini dan orang itu, tapi dia lupa minta doa kepada ayahnya. Menurut gua aneh. Yang nomor satu itu orang tua. Makanya gua sering kalau dimintain doa, lu udah minta doa enggak sama emak lu, sama bapak lu? Terus dia bilang, maaf Bib, bapak dan ibu saya sudah meninggal. Oh iya, mohon maaf kata saya. Tapi tetap lo bisa melalui ziarah kubur gitu. Iya. Kadang juga digituin. Karena bapak dan ibu saya sudah meninggal. Ya, bukan berarti kemudian terputus ketika lo melakukan doa kepada dia, kebaikan kepada dia, menjaga nama baik dia. Itu berarti lo meminta kebaikan dari dia juga melalui dia kepada Tuhan sebenarnya. Makanya kata Nabi, di antara yang harus dipertahankan sebagai seorang muslim adalah menjaga hubungan baik dengan sahabat orang tua lu, atau menjaga hubungan baik dengan anak dari sahabat orang tua lu. Ada ayat spesifik ya, Bib, yang emang melibatkan orang tua, maksud gua dari dalam Quran. Lu kenapa sekarang pengen ayat terus? Gue harus kembali ke core gitu loh. Oh iya, bagus. Kita harus kembali ke core dong. Iya, karena Islam itu Quran dan Sunnah. Itu kan. Dan kata tidak tahu, kata Imam Malik. Betul. Kalau lu nggak tahu, jangan sok tahu, bilang aja nggak tahu. Makanya ada konten ini, jangan sok tahu. Apa gue ada core-nya nggak di ayat itu? Banyak ayatnya, banyak sekali. Kasih gue satu. Misalnya, yang emang salah satunya Allah katakan dalam Al-Quran. Ini biar nggak minta doa di sosmed mulu. Biar kembali ke core dong gitu. Iya, misalnya dalam Al-Quran tuh dalam satu ayat yang panjang. Ini bukan satu doang ya, ada beberapa ayat yang model begini tentang keagungan orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima.
salah satu yang di-highlight di ayat panjang ini misalnya, lu berkata aja sama orang tua nggak boleh dalam Islam. Ya. Doang tuh, wala taqul lahuma uffin. Jadi jangan lu berkata Jadi dan berlaku baiklah kepada mereka. Ya. Dan kalau kita berdoa dalam Islam kepada orang tua kita, kepada Allah tentang orang tua kita, itu ya Allah berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi aku di masa kecil. Ya. Karena kenapa? Karena kasih sayang orang tua itu kepada kita di masa kecil itu tidak akan pernah bisa dibalas oleh kita kecuali Tuhan yang membalasnya. Karena besarnya kasih sayang orang tua itu. Dan makanya dalam Islam juga jangan lo berdebat secara buruk dengan orang tua yang mengajari lo berkata-kata. Ya. Padahal dia yang ngajari lo berkata-kata gitu. Ya, ya. Sehingga kalau lo berkata buruk tuh aneh gitu. Ya. Kata-kata itu yang ngajari dia. Makanya gue punya temen itu wallpaper HP-nya nanti ya ayah memanggil. Ya. Karena ayah dulu memanggil. Ya. Karena dulu itu dia tiap ayahnya memanggil dia abaikan. Akhirnya dia rindu ayahnya memanggil ketika ayahnya sudah tiada. Ya, Pendeta Yeri juga kan bikin satu kesadaran bersama ayah hadir. Ya. Jadi menurut gue dalam semua agama orang tua itu adalah sesuatu yang penting. Ya. Karena kalau wallpaper gue istri sama anak gue. Oh iya, karena dia kan orang tua bagi anak lu kan? Iya, berarti gue juga baik dong. Iya, baik. Anak sini coba wallpaper gua. Terima kasih. Tuh, wallpaper gua aman. Wallpaper apa sih? Wallpaper gua nih. Aduh, berat. Wallpaper gua Ka'bah dong. Habibie di mana ya? Saya lagi nyari. Yang mana kan rame. Enggak, colornya Ka'bah kalau gua. Oke. Oh iya. Ya karena ini dari didikan orang tua gua juga. Ibu gua itu seperti gua cerita kemarin. Tiap hari nontonnya itu Ka'bah. Ya. Karena pengen haji dan pengen umroh. Akhirnya gua ke-trigger wallpaper gua Ka'bah. Dan ketika gua ngeliat Ka'bah, gua diantaranya adalah melihat ibu gua karena ini edukasi dari ibu gua. Nice. Berarti Bib, inti poin obrolan kita malam ini adalah jangan flexing ya. Jangan flexing. Apapun itu, ibadah, dikit-dikit sholat di foto hanya untuk minta komentar orang. Betul. Atau apapun itu ya. Tapi kalau apa? Flexing ibadah aja gak boleh. Ya. Apalagi flexing Rubicon. Tapi flexing ibadah aja nggak boleh ya. Iya. Flexing Rubicon dan gini kan, gue selalu bilang bahwa dia muter nggak blok. Gue selalu bilang bahwa pencitraan itu hanyalah upaya untuk membesarkan secara palsu orang kecil. Ya. Orang kecil itu butuh pencitraan. Ya. Dan besarnya adalah kepalsuan. Tapi orang besar dia membesarkan dirinya justru dengan kerendahan hati. Bener, gue setuju sih kalau itu. Tapi ada satu lagi, Bib, kenyamanan yang gue pingin orang-orang pada tahu nih. Gue tahu nih masuknya kemana kalau sudah begini. Ya, gue pingin aja orang tahu kenyamanan tuh apa sih gitu. Selain lagunya Rizky Febian tau, Bib? Yang mana? Berada, apa artinya cinta? Kenyamanan. Oh, apa artinya kenyamanan? Iya. Nggak, karena masalah ngomongin nyaman nih ya. Ada yang nyaman banget nih, Bib, yang harus gue pamerin. Ini agak flexing, yaitu Easy Bed. Ini adalah bed, dan karena ini udah terpercaya banget, dari Ocean Spring Bed yang udah berpengalaman hampir 50 tahun di bidang tempat tidur. Tuh. Oke. 50 tahun nomornya dong. 50 tahun. Yes. Udah gitu Easy Bed ini menggunakan 3D nickel fabric yang menambah kenyamanan tidur dan dilengkapi juga dengan zipper biar gampang dicuci atau di laundry atau dibersihin. Enak kan? Pantesan
30 tahun lebih tidur gue kurang enak karena gue belum kenal isi sofa ini. Hampir 50 tahun soalnya. Makanya buat yang suka sakit punggung kan suka tuh Bib, tidur, aduh punggungnya nggak enak nih, gue usah khawatir lagi. Don't worry, Easy Bed memiliki ketebalan hingga 32 cm yang di dalamnya terdapat pocket spring, yaitu per yang mampu menopang tubuh serta mengurangi goncangan dan getaran kasur. Kan suka ya kalau tidur kok punggungnya nggak enak ya bangunnya. Iya. Easy Bed nggak kenal itu. Nah, selain itu, setiap sisi kasurnya menggunakan foam encasement guard yang menjaga kestabilan setiap pegas sehingga kokoh dan tetap kuat. Gila nggak? Kokoh. Padahal pegas tapi kokoh ya. Kokoh. Karena kan biasanya kalau udah pegas gampang patah. Ada kan kasur roboh tuh namanya. Atau kalau kabro. Kokoh dia kabro. Ada kabro, kasur roboh. Oh iya. Di Easy Bed nggak kenal itu semua. Karena udah 50 tahun dan kokoh udah kuat, udah kokoh berpengalaman lagi. Ya. Muncrat. Udah berpengalaman ya. Jadi pengalaman. Nah makanya kalau mau beli Easy Bed ini gampang banget dikemas dalam kemasan box. Jadi gampang banget kalau mau dipindahin atau dikirim keluar kota. Siapa tahu lagi lebaran mau ngirim ke orang tua tadi pas kan. Benar. Ini gue penting banget karena gue tuh sering kali ya kalau pindahan dulu entah kosan entah rumah itu kasur termasuk barang yang tidak gue ikut borong ke tempat baru karena bawanya ribet. Solas ya. Yes. Solas ya. Udah nggak zaman lagi, udah gitu ini dapat 2 bantal, jadi nggak perlu beli bantal terpisah. Udah beli kasur, dapat bantal lagi kan biasa kita pisah ya. Iya. Beli ini, jadi udahlah Lebaran tinggal kirim pet ke orang tua. Orang tua happy, makanya gue juga saran nih langsung pada beli dari sekarang di marketplace favorit kalian soalnya diskonnya 20% dan juga promo ongkir ke Pulau Jawa, Sumatera dan juga Bali. Gila, gokil. Kuat, kokoh 50 tahun, apalagi yang kita tunggu? Easy Bed. Ada promonya lagi. Ada promonya lagi. Pulaunya juga banyak. Oh, iya. So, what are we waiting for? Benar. It's the best way to sleep. And then you woke, sahur, buka puasa with Easy Bed. I love it. Sahur buka puasa with Easy Bed itu kemana lo ya? Okay, by the way, gue cukup puas sih dengan jawaban lo soal sosmed. Tapi ini penting banget sih. Benar-benar harus digarisbawahi. Yakni niatnya ketika live sholat bukan untuk nyari duit atau mempermainkan sholat itu dan apalagi melecehkan sholat tuh. Makanya harus luruskan niat dan menjaga adab ketika sholat karena saat sholat itu momen yang sangat sakral sebab kita sedang berjumpa dengan Tuhan. Jadi pada prinsipnya sebagaimana dipandu oleh surat Al-Baqarah ayat 271, memperlihatkan kebaikan itu boleh aja asalkan niat, tujuan, dan caranya baik. Ini yang penting jangan pernah flexing ibadah di media sosial. Ya. Yang sifatnya emang flexing, bukan spiritual ke Tuhan. Betul. Dan jangan juga flexing aib lu maupun aib orang lain di media sosial. Di Twitter lu kan sering banget kan orang bikin thread tentang aib dirinya atau aib orang lain. Ya. Kalau lo merasa aib itu perlu untuk diketahui orang, kasih tahu ke orang yang tepat. Misalnya kalau mengalami sesuatu yang masalah terkait hukum, ya ke pihak yang berwajib. Ya. Dan lain sebagainya gitu. Kalau ke pajak? Menurut gue nggak tahu ya gue soal itu ya. Oke. Thank you.